Shalom sahabat, salam jumpa kembali di Ragam Khotbah. Ragam cara beritakan kabar baik. Kali ini kita akan mendengarkan khotbah dari Evangelis Daud Tony yang mengupas tentang ilmu meraga sukma. Tentu ini menarik buat khususnya generasi milenial masa kini yang punya segudang pertanyaan tentang ilmu tersebut. Apakah ilmu tersebut masih eksis sampai hari ini? Ataukah sekarang ini ilmu meraga sukma hanyalah editing video semata? Nah, di sini kita akan mengerti seperti apa ilmu tersebut, dan ternyata dengar-dengar ilmu tersebut juga sudah masuk ke gereja. Tapi sebelumnya, buat sahabat yang baru berkunjung, mohon atensinya dengan mensubscribe, like, share, dan komen supaya channel ini terus bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat. Shalom. Haleluya. Saat ini kita akan bahas masalah tentang ilmu meraga sukma atau ilmu pencabut roh dan bagaimana kita menghancurkan ilmu itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sering di dalam kasus-kasus tertentu kita melayani pelepasan berhadapan seseorang yang kerasukan bukan kerasukan setan, tetapi apa? Kerasukan roh manusia. Kok kerasukan roh manusia bagaimana Pak Daud? Misalnya, ini adalah dukunnya dan ini adalah Pak klien yang kita layani. Sang dukun ini dengan meraga sukma, roh manusianya keluar dari tubuh, masuk ke klien yang kita layani. Waktu kita tengking demi Yesus, ingat itu bukan roh setan, roh apa ya? Roh manusia. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ini penting sekali. Bagaimana cara kita mengatasinya? Nanti akan saya beritahu dulu latar belakang tentang meraga sukma dan ciri-ciri khusus ilmu meraga sukma. Dan ilmu ini sudah nyusup ke gereja, tetapi tidak semua gereja. Nah, untuk membedakan ajaran sesat ini, kita harus tahu betul seluk-beluknya. Amin, saudara. Terlebih dulu kita buka Alkitab kita, supaya apa? Karena di akhir zaman ini banyak sekali nabi-nabi palsu. Betul, saudara? Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 47. Kitab Yesaya pasal 47. Ayat yang 8 sampai dengan ke-15. Kitab Yesaya pasal 47 ayat 8 sampai dengan ke-15. Saudara baca yang ganjil, saya yang genap. Yesaya pasal 47 ayat 8 sampai dengan 15. Oleh sebab itu dengarlah firman, oleh sebab itu dengarlah ini, hai orang-orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Dikatakan apa? Sekalipun banyak sihir dan apa saudara? Kuat mantramu, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam.
dikatakan mantra dan sihir, Allah sangat menentang. Dan dikatakan pengetahuan kebijaksanaan masalah sihir itu adalah kebinasaan. Amin, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, waktu saya belajar ilmu meraga sukma, yaitu disebut ilmu pencabut roh, saya belajar sejak usia 9 tahun, dilatih oleh seorang guru, yaitu kakek nenek saya sendiri, saudara. Kalau dulu sebelum saya bertobat, makannya kentang rebus. Setelah saya bertobat, makannya Kentucky. Jadi perubahan. Kalau belum bertobat, namanya ayam rebus, ayam kampung. Setelah bertobat, fried chicken. Habis makan saya tadi dah. Saya pikir-pikir, aduh, dulu itu jadi orang Kristen beda dengan orang kebatinan. Orang kebatinan makan apapun juga banyak larangannya, dah. Tapi kita orang Kristen enak sekali. Segala yang berkaki 4 boleh kamu makan, kecuali kaki meja. Enak, saudara. Betul, saudara? Jadi paling enak ada orang Kristen, saudara. Nah, saudara, di dalam pemahaman kebatinan maupun dalam pemahaman tenaga dalam, di dalam raga sukma diajar demikian. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Alam bawah sadar itu adalah tingkat dasar, logika adalah tingkat menengah, dan roh adalah tingkat tinggi. Pada waktu ini keseimbangan terjadi, bagaimana seseorang mengalami meditasi, ya. Sehingga kalau dalam paham kebatinan ada kata-kata unsur gini, sedulur papat limo panjer, kakang kawah adi ari-ari. Nah, pada waktu seseorang dalam keadaan meditasi, klimaknya adalah pengosongan pikiran, yaitu penyatuan 5 indera. Kalau itu dalam tenaga dalam. Tetapi versi kebatinan lain lagi, ya. Versi kebatinan lebih apa? Suruh topo pati geni, ngebleng sudah. Orang mangan orang ngombe, pitung dino pitung bengi, 7 hari 7 malam. Dan tidak boleh lihat unsur api. Lilin aja tidak boleh. Gelap semua. Baru setelah itu akan ketemu sedulure. Wajahnya juga mirip seperti kita. Nah, tapi ingat, itu ada roh setan yang nyaman. Loh Pak Daud kok bisa cerita itu demikian? Ya pernah praktek. Saya praktek usia 9 tahun. Wong ini mau prakal mantak ngomong gitu lah. Jadi orang Kristen tuh doanya sama orang kebatinan beda. Orang kebatinan kalau doa diulang-ulang. Sang yang murwang tumati, gitu lah. Dan ada namanya pantunnya. Kalau orang Kristen jadi ngomong, Tuhan berkatilah kami. Betul enggak? Betul enggak? Tapi jangan doa seperti kayak gini, kayak kuangkong. Tuh. Ini namanya doa kayak kuangkong, kepiting rebus. Tapi juga jangan doa kayak pantun. Gini dah, Yesus, aku mencintaimu. Kalau jadi Tuhan saya ngomong dari dulu memang sudah. Nah, saudara, daripada waktu itu saya diajar penyatuan dulu, dan harus harmonis dengan alam. Harmonis, arti harmonis ini menyatu dengan alam dan menyatu dengan bumi. Kakang kawah di hari-hari. Nah, dalam keadaan penyatuan itu, saudara, dalam klimaknya itu sampai mati rasa, ya. Digigit nyamuk sini pun tidak terasa, ya. Dulu sebelum saya bertobat, walaupun ada kecoak masuk ke telinga sini, tidak terasa, ya. Dan kecoak pun atau binatang yang dekat dengan sini akan kepanasan, saudara. Karena dalam pada itu seorang meditasi, seluruh tubuhnya akan ada namanya inti api, saudara. Kalau di dalam kebatinan itu ada suatu kekuatan, namanya kekuatan aura, melingkupi gini, saudara. Tapi ini saya beritahu, bukan kuasa dari Tuhan, bukan kuasa dari Tuhan. Nah, pada waktu klimaks itu, saudara, roh ini keluar dari tubuh, roh manusia. Nah, kenapa? Karena hidupnya menyerahkan kepada setan. Pertama yang saya rasakan dulu waktu Rogo Sukmo mengajari ilmu pencabut roh, dari jempol sini, saudara, dari jempol ke jempol ini kayak ada aliran sampai sini tuh.
Itu musar, musar sindul, itu sampai terus. Tapi ingat, itu bukan hanya 1 hari 1 malam, 7 hari 7 malam. Saya kalau puasa tidak seperti saudara. Saya hanya kuat setengah tahun toh, saudara. Kalau saudara tidak tahu, saya udah puasa, saudara, setengah tahun kuat. Lupa harus menjalani, saudara. Setengah tahun tanpa berhenti, saudara. Kakek saya itu kalau topo mular namanya, itu 1000 hari. Hanya makan apa? Pisang 1 tok sehari semalam, sama minum tok 1000 hari. Orang Kristen nggak usah banyak-banyak, 1 hari 1 malam aja mikirin apa? Ayam goreng. Betul nggak, Dara? Waktu udah biasanya puasa paling berat itu kira-kira waktu jam 1 jam 2. Kalau diawali pertama kali itu yang paling berat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalau sudah lewat hari yang ketiga ini los, bisa kuat. Saya dulu kuat setengah tahun. Tapi herannya, orang kebatinan walaupun bertapa sampai capek kalah sama orang Kristen. Padahal Kristennya tidak pernah poso. Poso pun seminggu sekali, itu pun kalau ingat. Tapi orang kebatinan kalah, betul tidak? Terus gitu loh. Nah, pada itu kondisi seperti itu, saudara, menyatu dengan alam. Karena apa? Dipercayai di dalam alam semesta ini ada energi, namanya energi ilahi, saudara. Positif dan negatif. Kalau digunakan untuk kebaikan akan jadi baik. Kalau dipergunakan kejahatan menjadi jahat. Itu saya beritahu bukan energi dari Tuhan. Itu kuasa setan. Nah, pada waktu seseorang kosong, Alkitab berkata apa? Roh itu masuk. Saudara, dalam Injil Matius katakan, waktu ini jiwa kita kosong, hati kita kosong, yang masuk siapa? Iblis. Kalau ada waktu orang sebelum meraga sukma, itu pengosongan pikiran dulu. Waktu pengosongan pikiran, yang masuk siapa? Jiwanya diikat, arti menyatu alam semesta, yaitu menyatu dengan siapa? Setan. Penguasa dunia ini sementara waktu seizin Allah adalah setan. Tapi ingat, masih ada di bawah kendali Tuhan. Dan setan ada di bawah kaki kita. Amin. Nah, pada waktu saya meditasi itu, rohnya keluar dari tubuh. Lihat wajahnya sendiri. Jadi tubuh ini, kalau orang rogo sukmo, betul-betul rogo sukmo ya, nafas ini berhenti. Tapi peredaran darah tetap jalan, tapi nafas berhenti. Itu dengan bantuan kekuatan setan, ya. Sehingga orang rogo sukmo itu kenapa tidak boleh dipegang, tidak boleh dipindah. Karena kalau dipindah, di dalam bahasa kebatinan pangling, bingung, tidak bisa kembali lagi, amblas mati, ya. Itu sebenarnya gini, pada waktu ini nafas berhenti, set gitu, peredaran darah jalan, saraf dalam kondisi tegang semua. Sebenarnya itu gini, dalam kondisi saraf tegang dengan klimaks tegang itu deh, pengosongan pikiran tegang semua deh. Kalau disentuh terjadi konslet saraf sebenarnya deh. Hubungan pendek deh. Kalau terjadi hubungan pendek, itu saraf otak kecil kena semua deh. Seketika peredaran darah bagian otak akan berhenti ya. Kalau berhenti mengakibatkan apa, darah? Kematian. Sebenarnya gitu. Jadi kalau pada waktu terjadi hubungan pendek, artinya konslet itu dia di dalam diri, tak gitu dia tak berhenti darah ini. Ini langsung terjadi pembekuan, darah. Pecah saraf semua, darah. Dipegang gini aja, plok gitu mati darah. Apalagi dipindah. Kalau posisi dipindah berarti kaki dipaksa gini kan, darah. Otomatis mak klok gitu, ini sarafnya putus semua. Artinya putus apa? Terjadi hubungan pendek. Karena apa? Kekuatan energi setan itu dengan kekuatan manusia menyatu dan menyatu menjadi putus dari hubungan pendek, akhirnya konslet gila.
Ada yang rogo sukmo, yang fatal itu adalah mati, dan kalau tidak mati gila. Kalau mati temannya Tante Lucy, Lucifer. Sehingga disebut tidak bisa kembali itu bukan karena rohnya pangling. Artinya rohnya itu pangling dalam bahasa Indonesia apa ya? Bingung. Tapi karena sebenarnya karena hubungan udara pendek, konslet, kaget, tegang saraf. Orang yang belajar tenaga dalam, pernapasan balik gitu aja. Ini balik ini deh, blek, luka dalam bisa mati dah, putusinnya deh, gitu. Sini saraf lain putus mati semua dah. Nah, itu resikonya besar, saudara. Nah, pada waktu gini, blek gitu, terus kalau sudah berhasil, roh itu bisa tembus ke tembok. Ingat, roh manusia loh, les tembus ke tembok. Misalnya saya mau nemuin teman saya, misalnya roh saya bisa datang nemuin teman saya dengan wujud kayak gini dan misalnya namanya Tukijo gitu ya. Tapi ingat, kalau seseorang itu tidak memiliki indera keenam, teman saya hanya melalui suara toh, Jo, Tukijo, dengar dia, saya ngomong dengar.